Akhirnya kita baru saja melewati perjalanan yang panjang sekali ya. Untuk kita-kita yang biasa nonton shorts atau nonton TikTok, ini tentu butuh perhatian yang sangat panjang dan lumayan lama. Tapi bagi orang yang sangat menikmati dokumenter, mungkin ini satu hal yang normal. Saya yakin dan percaya, uh, saya yakin dan percaya kita bisa melihat satu objek dari sudut pandang yang sama, tapi pikiran kita pasti akan berbeda-beda. Demikian juga ketika kita menonton film tadi, saya yakin teman-teman sekalian punya asosiasi yang bermacam-macam, kesan yang bermacam-macam, yang tentunya itu relate dengan pengalaman pribadi masing-masing kita. Nah, di ruangan ini kita ingin teman-teman ikut berbagi, mengutarakan isi pikiran dan hati. Saya pribadi misalnya ketika menonton film tadi, saya seperti melihat diri saya beberapa tahun yang lalu ya. Ketika saya masih SMA, saya masih SMP, itu tahun-tahun di mana pikiran saya itu penuh dengan tekanan dan stres. Penuh dengan ekspektasi-ekspektasi di luar dari luar gitu atas tubuh saya gitu. Um, saya seperti dalam beberapa hal seperti kehilangan diri saya sendiri juga gitu. Seperti saya hanya untuk men-serve keinginan orang lain gitu. Saya pribadi ya. Kemudian apa yang tertinggal lama di benak saya ketika nonton film tadi adalah ekspresi saya melihat anak-anak di situ, mereka kehilangan ekspresi, raut wajah mereka itu raut wajah yang murung, bahkan ketika mereka main drum ya mereka pukul seadanya saja, tidak ada adrenalin di sana gitu ya, dengan wajah yang pucat dan murung gitu ya. Nah, saya ketika melihat itu mengingatkan pengalaman saya yang saya alami beberapa tahun terakhir juga. Ketika saya kebetulan di kampus, saya lihat di koridor-koridor kampus itu kita bisa melihat ekspresi yang sejenis. Mahasiswa yang murung, mahasiswa yang sulit tersenyum, penuh tidak ceria, atau tubuh mereka itu tidak ekspresif. Ya. Semacam ada beban dan tekanan dalam pikiran mereka. Um, dan hal lain yang saya juga sadari kemudian adalah persoalan uh, mereka ini seperti kehilangan agensi, tidak bisa, sulit sekali berargumentasi, mengutarakan pendapat pribadi mereka. Nah ini saya alami di ruang kelas juga ketika saya mengajar, seperti kehilangan argumentasi. Yang lebih parah misalnya ada yang bertanya tidak ada yang bertanya gitu ya, atau ada yang pendapat berbeda tidak ada yang punya pendapat berbeda. Hal yang sama juga hampir setiap tahun saya diundang oleh rekan-rekan Aceh Documentary, salah satunya Bang Jamaldin Fona ya, yang setia mengundang saya untuk kasih semacam materi, semacam workshop dengan siswa-siswa. Nah kita semua itu mengalami semacam kadang-kadang agak apa cukup menjadi beban, apa bukan beban, apa istilahnya, pekerjaan PR yang sangat tidak mudah gitu ya. Jadi setiap tahun mencoba mencari alternatif yang lain. Apa yang kita hadapi, persoalan utama adalah para siswa, para orang apa kelompok terdidik ini, mereka kehilangan kemampuan reflektif dan kemampuan berpikir kritis. Itu susah sekali. Saya selalu bilang bahwa ini ibarat kita mencoba merobohkan pohon beringin dengan silet. Artinya yang kita hadapi ini bukan salah mereka. Saya nggak ingin menyalahkan mereka ya. Mereka adalah hasil dari serangkaian proses pendidikan dari SD, SMP, sehingga menjadi individu yang gamang kadang-kadang. Ketika kita mengajak berpikir reflektif itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Untuk mengajak kreatif itu pun jadi sesuatu yang sangat terbeban gitu ya. Nah, selain hal itu, saya selalu melihat orang-orang bahwa ketika berbicara itu selalu menyebutkan pendidikan adalah jalan keluar. Seolah pendidikan ini adalah palu gada ya, atau palu godam yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Sedikit sekali kita menyadari bahwa ternyata di pendidikan itu sendiri ada persoalan dan itu sedikit sekali dibicarakan. Nah, saya tertarik sekali ingin melihat suara-suara anak-anak ini, apa yang mereka alami. Karena semuanya saya melihat mendengar suara-suara orang yang lebih otoritas di atas tubuh mereka ketimbang suara mereka gitu ya.
Itu kesan yang saya dapatkan ketika menonton film ini, dan ini juga bagian dari keresahan saya pribadi karena saya juga bergelut di bidang pendidikan. Saya kira ini satu problem. Belum lagi kalau kita bahas lebih jauh ya, sebenarnya siapa yang menentukan apa yang harus dipelajari dan apa yang tidak kita pelajari, itu siapa yang menentukan? Ya, itu dari mana datang, harus belajar itu dari mana datangnya gitu kan. Apakah dari Jakarta? Mengapa Jakarta menentukan itu, ini belajarnya, atau dari wilayah lain gitu ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang perlu kita pertanyakan ketika hubungan dengan pendidikan gitu ya. Apakah belum lagi misalnya, apakah pendidikan ini hanya bisa diakses oleh orang kelas menengah misalnya, atau pendidikan berkualitas ini hanya untuk anak-anak orang kaya misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu ya. Mmm, tapi hari ini tentu saja kita akan saling bertukar pikiran, bukan hanya pikiran saya saja, saya juga ingin mendengar dari teman-teman sekalian. Nah, terutama di sini juga kita sudah mengundang Mutia Faradila ya, yang kebetulan namanya sama dengan nama karakter di film tadi, Dila ya. Eee, Dila ini teman saya, dia seorang pengajar juga, seorang dosen ya di Syekh Kuala, Universitas Syekh Kuala. Saya kira saya ingin menarik mendengar pandangan-pandangan Dila soal ini, dan saya kira ini dunia yang cukup dekat dengan Dila. Mungkin kita persilakan Dila untuk duduk, silakan ya. Yang Mbak Aryani bisa? Belum? Halo, Mbak Aryani. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Aceh secara virtual ya. Eh, Selamat. Ini di Jakarta ya, Mbak? Saya lagi di Jogja. Oh, oke oke, di Jogja. Terima kasih untuk karyanya, sehingga kita bisa bertemu malam ini untuk berdiskusi. Mungkin memulai ini kita ingin apa namanya? eh, Nah, perlu kasih tahu juga Mbak Aryani ini beliau yang bikin film tadi gitu ya. Saya yakin teman-teman mungkin ada pertanyaan tentang film tadi, bagaimana film itu dibuat dan lain sebagainya ya. Tapi saya ingin mengajukan pertanyaan awal, mungkin pertanyaannya sederhana, sederhana aja, Mbak Aryani. Eh, Mengapa film ini dibuat gitu? Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali dari teman-teman Aceh Documentary Film Festival. Selamat menikmati. Apakah membosankan atau tidak dengan durasi yang cukup panjang? Enggak sih Mbak, menarik karena memang perjalanannya harus diceritakan sepanjang ini, memang sepanjang film ini gitu ya. Sebenarnya banyak sekali ya ini, kalau di total-total itu ada berapa ratus jam ya. Jadi memang sulit untuk melakukan pemilihan editing ya. Jadi sebenarnya banyak sekali stock shot yang menarik sebenarnya, tapi terpaksa juga harus di take out ya. Tadi Mas Jamal yang menanyakan kenapa saya tertarik. Ya saat itu barangkali juga saya sebagai seorang ibu ya, melihat anak saya sendiri, waktu itu anak saya umur kelas 3 SD kalau nggak salah. Ya seingat saya kelas 3 SD, sekarang sih udah kuliah ya, film ini cukup cukup lama, dari tahun 2014 selesai, jadi udah hampir 9 tahun lalu ya. Jadi kenapa ditanya, karena saya juga ngelihat saya sebagai ibu stres juga melihat anak harus berangkat sekolah pagi, apalagi di Jakarta, 6:30 harus sampai di sekolah, dan rumah juga lumayan tidak terlalu dekat ya, walaupun ya mungkin kategorinya dekat untuk ukuran Jakarta, tapi harus berhadapan dengan traffic yang cukup macet ya. Jadi pagi juga udah ada kestresan sendiri, dan mungkin ibu-ibu di sini juga paham ya bagaimana menyiapkan anak berangkat sekolah dan lain-lain. Waktu itu juga gurunya sepertinya karena status SD anak saya ini adalah SD internasional gitu ya, negeri waktu itu masih ada model SD negeri unggulan, internasional, dan status-status itu barangkali
zaman dulu itu cukup jadi kompetisi ya. Nah, terus bebannya sedemikian berat, belum lagi bawa buku yang banyak. Pulang juga sekolah juga sore gitu. Terus pada akhirnya saya merasa ini sekolah kayaknya perlu dibikin film dokumenter ya, karena kita sebagai orang tua juga harus menemani anak bikin PR, kita harus kerja dan lain-lain sebagainya. Artinya untuk mengejar ujian nasional ini beban kemudian tidak hanya di anak tapi juga di orang tua, dan mungkin itu juga yang dirasakan oleh para ibu-ibu yang punya anak mau menghadapi ujian nasional, dan itu seperti nightmare ya. Walaupun kemudian pada akhirnya kami sebagai orang tua memutuskan ya udah anak waktu SD homeschooling. Jadi 2 anak saya waktu SD itu keluar dari sekolah formal, kemudian homeschooling. Terus SMP masuk formal, SMA masuk formal, dan alhamdulillah juga sekarang udah kuliah gitu. Nah, kalau ditanya seberapa kedekatan dan kesulitan ketika harus approach anak-anak ini, ya lumayan ya, karena saya harus mengenal mereka 1 tahun sebelumnya. Artinya kenapa saya mengambil waktu 1 tahun, karena supaya terjadi satu hal yang sifatnya natural ketika di filming. Mereka nggak canggung di depan kamera. Nah, mungkin pendekatan itu yang barangkali effortnya luar biasa ya buat seorang film dokumenter. Itu sih latar belakangnya, lebih kepada latar belakang pribadi ya, sehingga saya bisa mengcapture, dan kebetulan kenapa juga saya pilih 2 anak perempuan. Saya lihat perempuan ini tensnya lebih besar daripada anak laki-laki. Kenapa? Karena dia juga harus menghadapi menstruasi, dan juga harus menghadapi satu kehidupan ketika dari anak-anak menjadi remaja, kemudian di sekolah juga ada aturan untuk menggunakan jilbab, yang mana mungkin mereka juga merasa gerah atau bagaimana sebagai anak yang memasuki remaja. Jadi saya lihat itu tingkat stresnya mungkin lebih tinggi daripada anak laki-laki. Itu sih Mas Jamal, jadi reasonnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Kalau untuk waktu pengerjaannya itu berapa lama film ini? Waktu pengerjaannya kalau dihitung dari riset ya, itu risetnya sendiri kan memakan waktu 1 tahun ya. Risetnya 1 tahun untuk mengenal anak-anak dari kelas 5 SD. Saya mulai start filming itu ketika mereka kelas 6 SD dan kemudian memasuki SMP. Jadi syutingnya sendiri itu 1 tahun, tapi preparasinya atau persiapannya itu 1 tahun juga, dan ngeditnya juga lumayan lama ya, kira-kira juga hampir 1 tahun. Ya, Dan ada kegagalan sebelumnya juga, jadi mungkin ada 4 tahun lebih gitu. ya mungkin teman-teman kita cuma menonton 1,5 jam ya, tapi 1,5 jam ini ternyata rekaman dari ratusan jam waktu yang bahkan bertahun ya, hanya untuk menonton 1,5 jam film ya. Saya kira ini effort yang sangat luar biasa. Mungkin nanti kita akan kembali lagi ke Mbak Aryani ya. Ini mungkin selanjutnya kita ingin dengar dari Dila ya. Setelah ini Dila pertama sekali memang menonton film ini ya, pas langsung aja ya, istilahnya mata yang fresh eyes gitu ya. Mungkin Dila bisa bercerita apa yang dilihat di film ini, apa yang relate dengan Dila, atau ada satu pandangan tentang pendidikan, atau silakan kesan yang didapat setelah menonton film ini bagaimana? Terima kasih Putra dan terima kasih Mbak Aryani, karena ini dokumenter yang
Saya nonton sekarang membawa saya teringat pada saya lulus SD itu sekitar tahun 98 dan ternyata sampai 2010-an sistemnya masih sama ya waktu itu, di mana anak-anak harus berjuang mendapatkan nilai dan nanti di ranking di SMP yang ingin dimasuki, terus kemudian dia masuk ke dalam ranking batas minimalnya atau tidak gitu ya. Dan itu stressful sekali untuk anak-anak yang dari kelas 1 sampai kelas 4 itu biasa bermain-main gitu ya, biasa lalala gitu. Dan itu yang saya alami, kelas 5 saya harus masuk les. Saya jadi langsung teringat demi mendapatkan SMP yang bagus, SMP negeri yang bagus di kota. Saya dari kecil tinggal di Bandung. Dan untuk mendapatkan SMP yang bagus di kota Bandung itu saya harus masuk ke SD yang bagus di kota Bandung. Waktu itu saya pindahan dari Palembang, jadi ayah saya sampai mencarikan SD yang bagus di kota Bandung. Kelas 5 SD saya dimasukkan ke tempat les yang bagus di kota Bandung. Tidak ada cerita ekskul. Saya tidak diperbolehkan ikut ekskul apapun, hanya untuk mengejar supaya NEM saya itu di kelas 6 masuk ke SMP yang bagus gitu ya. Dan itu terasa sekali di film ini gitu ya. Bagaimana orang tua dari Kiki dan orang tua dari Dila yang kalau terlihat ya, kalau teman-teman jeli, orang tua Dila itu educated. Orang tua Kiki tidak sebegitunya maksudnya ya. Bagaimana pola pikir mempersiapkan anaknya itu berbeda sekali antara Dila dan Kiki. Makanya sampai keluar omongan ibunya Kiki, saya nyesel membiarkan kamu beraktivitas ekskul, nggak keras sama kamu gitu ya, sehingga nilai kamu tidak terlalu bagus. Gitu. Itu yang jadi itu yang terasa sekali bagi saya, bagaimana apa yang kita sebut sebagai, kalau teman-teman tahu istilah meritokrasi, ya bahwa kita masuk ke satu sekolah, ke pekerjaan berdasarkan kemampuan kita, kemampuan akademis, kemampuan intelektual kita, yang katanya ya siapapun kalau punya kemampuan intelektual yang bagus pasti dapat posisinya. Ternyata nggak semudah itu, nggak sesederhana itu. Faktor keluarga gitu ya, itu yang saya rasakan sekali. Bagaimana gizinya Kiki mungkin berbeda dengan gizinya Dila gitu ya di situ. Dukungan orang tua Kiki mungkin berbeda dengan dukungan orang tua Dila gitu ya. Terus sehingga Dila bisa mendapatkan skor yang lebih baik dibandingkan dengan Kiki. Terus kemudian yang menjadi isu lagi yang terangkat dari film ini adalah standardized test gitu ya, tes yang terstandarkan. Bagaimana akhirnya anak-anak itu hanya fokus pada tes yang terstandarkan, dinilai hanya dari beberapa mata pelajaran yang terstandarkan itu, ya, yang nilainya yang ujiannya distandarkan itu, tanpa melihat progres mereka selama sekian tahun bersekolah ke belakang, ya. Dan itu menjadi isu di pendidikan kita sampai hari ini, sampai di tingkat kuliah. Ya, sampai di tingkat kuliah bagaimana yang dinilai apa gitu ya, proses belajar mereka dinilai atau tidak gitu ya, dan seterusnya. Dan ya pola belajar ternyata tidak berubah ya, dari saya sekolah SD tahun 90-an sampai itu film tahun 2010-an, ya pola belajar selalu satu arah seperti itu ya, guru di depan, ya Bapak begini gitu ya, begini hari ini saya akan mengajarkan ini, anak dia melihat, ngantuk, ngobrol gitu ya. Engagement dengan guru sampai film ini ya, sekarang saya nggak tahu, engagement dengan guru itu kurang gitu ya, sehingga ya anak hanya akan terfokus pada yang seperti Putra tadi bilang, bagaimana mungkin dia bisa berpikir kritis kalau engagement dengan gurunya tidak ada gitu ya. Dan itu ya akhirnya kami yang di universitas akan sangat kesulitan meminta anak mahasiswa itu untuk bertanya atau menanggapi karena tidak terbiasa dari SD sampai SMA-nya. Itu sih Putra. Oke, terima kasih Dila. Tadi poin menarik sekali ya. Maksudnya saya nggak kebaca itu ya. Maksudnya inilah yang menarik dari diskusi ya. Kita bisa menonton film yang sama tapi yang kita tangkap berbeda-beda ya. Tadi Dila menangkap, menurut saya poin yang sangat menarik. Ternyata itu dari kelas sosial yang berbeda ya. Bagaimana anak orang kaya gizinya itu akan berbeda dengan
orang yang tidak seberuntung yang orang kaya tadi ya. Tapi di saat bersamaan kita harus menghadapi tesnya sama gitu ya. Tesnya sama, standar gitu ya. Dan tes itu harus didekati oleh orang kaya dan orang yang belum seberuntung orang kaya gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan ke Dila pribadi nih misalnya, kan Dila pernah hidup di Bandung ya, pernah hidup di Aceh, dan juga Dila sebagai perempuan nih, bisa cerita nggak ada perbedaan atau sama saja atau berbeda gitu? Kalau kalau saya sih melihat dengan yang di Jogja ini ya, ketika saya di Bandung dan di Jogja ini kurang lebih sama gitu ya. Terutama kalau melihat pengalaman sebagai perempuannya. Dalam arti begini, ternyata di semua tempat gitu ya, ketika menghadapi anak perempuan, itu masyarakat kita masih menekankan perempuan untuk menjaga diri. Itu terlihat sekali di film tadi ya, kayak kalau kamu sudah menstruasi, kamu harus menjaga diri, jangan mau disentuh orang, begini begitu. Bahkan sampai ketika yang acara quantum spiritual something itu tadi gitu ya, itu bahkan si trainernya, si mentor motivatornya juga bilang gitu. Tapi lihat pada saat terutama yang di quantum motivator itu ya, motivating itu. Ketika ke anak laki-laki tidak ada pembicaraan kamu nanti laki-laki kalau sudah dewasa harus menjaga lingkunganmu, menjaga diri, jangan berbuat jahat dan seterusnya gitu ya. Tapi tidak ada obrolan itu dan itu ternyata rata di semua tempat seperti itu. Selalu selalu lampu sorotnya itu ke perempuan. Kamu perempuan, jangan mau disentuh laki-laki, jangan. Tapi nggak pernah laki-lakinya nggak pernah bilang jangan nyentuh perempuan loh gitu ya. Ternyata itu sama gitu ya di mana-mana gitu ya. Perspektif itu tuh ternyata sama di mana-mana. Jadi saya rasa mungkin di Aceh pun seperti itu gitu ya. Dan dari saya SD sampai ini 2010-an ya ternyata masih seperti itu. Mungkin hari ini pun masih seperti itu gitu ya. Sehingga kita jadi bertanya pendidikan itu gimana? Pendidikan harusnya kan evolve ya. Dia mengikuti zaman dan ketika sesuatu yang outdated dia harus diperbaharui. Saya sebagai dosen selalu seperti itu. Selalu seperti itu dalam arti dalam keilmuan saya sesuatu yang outdated sudah dibantah ya kita tidak ikuti lagi kecuali nanti suatu hari ada bukti proof yang memperkuat itu gitu ya. Nah, tapi kan kita lihat ternyata pendidikan kita dari dulu sampai sekarang begini-begini saja gitu ya. Kurikulum berubah tapi mindsetnya tidak berubah ya buat apa gitu. Akhirnya yang terjadi dalam 10 tahun, kemarin tuh saya ada membaca dalam 10 sampai 20 tahun terakhir kita sudah 6 kali ganti kurikulum gitu ya. Dan itu untuk apa kalau hasilnya ternyata anak-anak yang stres tadi ya, anak-anak yang ya sudah terfokus pada standardized test gitu. Oke. Menarik sekali ya soal poin tadi ya. Ini juga saya yang gak nangkap tadi pas saya udah nonton film ini. Pertama saya nonton film ini itu 2014 kalau nggak salah, 11 tahun yang lalu di komunitas Tikar Pandan. Saya putar film ini tapi penontonnya nggak serame ini. Film ini cukup mungkin ini juga menunjukkan bahwa saya dari dulu sudah punya satu dalam batin saya ini ada yang tidak beres nih ada concern dalam bagaimana kita belajar dan bagaimana kita diajarkan gitu. Terutama soal tadi ya jarang bilang laki-laki kadang-kadangnya ke perempuan ya. Ini lebih ini ya karena yang ngomongnya perempuan bukan saya. Oke. Mungkin saya ingin kembali sebelum ke audiens ya. Saya ingin nanya satu pertanyaan lagi ke Mbak Aryani ya. Apa masih online sih? Oke. Saya ingin nanya pertanyaan sederhana sih. Mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Sebenarnya apa yang diharapkan dari audiens setelah menonton film ini gitu? Atau pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan lain, mengapa orang perlu menonton film ini gitu? Itu gimana menjawabnya? Salah satu di antara, bukan salah satu ya. Satu di antara yang menjadi manfaat itu adalah
ketika orang tua itu menonton ya. Jadi, ini surprise juga buat saya ketika ibunya Kiki nonton, terus kemudian dari si ibu ini timbul satu kesadaran bahwa, "Oh Mbak, aku ternyata sama anakku begitu menekan ya, eee, anakku jadi stres ya." Jadi ada semacam refleksi dan itu terbahasakan ke ibunya Kiki ya. Artinya itu yang cukup kemudian membahagiakan buat saya dan, saya juga relasinya sama anak ini, eee, saya berikan buku-buku yang kemudian itu menarik buat, anak seusianya dan memberikan satu, inspirasi. Nah kalau, saat ini saya masih follow Instagram mereka ya, jadi kadang-kadang saya juga, colek-colek mereka, kasih like, kasih jempol. Nah, ternyata sekarang Kiki itu menjadi anak yang sangat, eee, pede sekali. Jadi kalau saya lihat di Instagram-nya dia itu, menjadi penyanyi justru, daripada si Dila. Ini kan satu hal yang buat saya, loh ternyata berbeda ya, dulu waktu SD Kiki hampir tidak terdengar suaranya. Waktu itu juga saya pernah bilang ke ibunya, "Bu, Kiki suaranya bagus." "Apa iya sih Mbak?" Dia bilang, "Iya suaranya Kiki bagus. Kenapa, tidak dorong ke vokal." Nah, akhirnya si anak ini kemudian menjadi, vokalis yang menurutku Teknologi ya, tuh biasa ya. bagus bagus banget. Ini nih agak agak, apa ya, agak lain daripada, Dila. Itu yang saya rasa manfaatnya terutama buat protagonis saya ada semacam refleksi itu yang sebenarnya saya inginkan. Tapi bahwa kemudian kalau, buat khalayak umum ya barangkali ini juga, akan sangat bermanfaat buat, para orang tua dan juga para pengajar bahwa, metode seperti mengajar yang itu kurang kurang bisa, menjadikan anak mampu berpikir kritis. Mungkin tadi, Kak Dila juga sempat mention ya sebagai pengajar dosen ya, eee, anaknya mahasiswanya sulit sekali untuk diajak berpikir kritis ataupun membuat semacam, diskusi yang sifatnya bisa kritik otokritik itu mungkin juga sulit juga didapatkan ketika, mereka juga udah di mahasiswa. Karena sejak kecil juga udah kita tanamkan ya misalkan dengan pola, ujian yang hanya memilih jawaban multiple choice dan tidak diajarkan anak untuk, menerangkan terhadap, sesuatu hal. Sehingga, minim sekali, mahasiswa sekarang ya barangkali kemampuan untuk, presentasi ataupun kemampuan verbal. Kalau dihitung presentasi itu berapa persen sih? Mungkin Bu Dila juga paham ya, dari 100 mahasiswa berapa persen sih yang punya kapasitas mampu melakukan satu argumentasi untuk menguatkan pendapatnya, even itu mungkin, argumentasinya kurang tepat, tapi ada keberanian untuk menyatakan itu. Mungkin ini juga menjadi telaah ketika, dokumenter ini udah, selang sekian waktu, kemudian kita bisa melihat, oh ya, anak yang waktu kita filming seperti ini berarti sekarang mereka udah katakanlah kuliah di tingkat, 2 atau 3 kemampuan mereka seperti apa. Ini sebenarnya harapannya juga bisa menjadi satu wacana buat para pengambil keputusan khususnya di dunia pendidikan. Seperti itu sih Mas, refleksinya barangkali, lebih kepada kaum, pendidik ya atau dosen atau pengambil kebijakan terhadap metode pengajaran di tingkat sekolah dasar. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Mbak. Ini pernyataan ini mengingatkan saya pada satu film favorit saya judulnya Three Idiots ya. Di film itu ada satu kutipan yang saya ingat sampai sekarang, dia bilang, ini universitas, bukan panci pemanas. Jadi panci pemanas itu penuh dengan tekanan ya. Kalau kita lihat panci pemanas itu kayaknya seperti masih bekerja ya. Kayaknya mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah mungkin cukup bisa artikulatif untuk bicara soal ini. Universitas sebagai panci pemanas ya.
tekanan, ya penuh dengan tekanan dan saya sangat sedih misalnya beberapa bulan lalu ya, bulan ini atau bulan lalu ada kasus 2 mahasiswi gantung diri. Ya bulan lalu ya 2 mahasiswa gantung diri yang ya seperti ini ada satu hal lain juga yang tidak berubah selama puluhan tahun ya. Bagaimana kita melihat persoalan orang gantung diri itu yang pasti akan yang disalahkan adalah orang yang gantung diri tanpa kita melihat mengapa mereka memutuskan gantung diri atau struktur sosial apa yang kita miliki hari ini, struktur pendidikan seperti apa yang kita miliki sehingga membuat orang nggak merasa melihat kematian sebagai jalan keluar. Jadi kita nggak refleksinya nggak sampai jauh ke sana. Ya udah orang bunuh diri ya udah selesai ya gitu. Paling ya sering kita ini karena nggak ada iman gitu selesai. Lagi-lagi itu blaming the victims ya. Tapi kita nggak mau melihat ternyata melalui film ini kita bisa di pendidikan saja seberapa besar tekanan yang mereka hadapi. Belum lagi nanti di sosial. Dan baru pendidikan dasar ya di film ini. Belum dia ke tingkat menengah, atas, kuliah dan seterusnya. Ya betul sekali. Jadi ada tekanan-tekanan yang kita hadapi dan kembali di awal film ini juga saya suka ada teks itu ya tentang sejarah pendidikan, sejarah sekolah di Indonesia yang diperkenalkan oleh penjajah kolonial 1900 ya. Bagi saya teks itu juga menjadi refleksi kita hari ini apakah memang pendidikan yang kita miliki sekarang ini sudah seperti yang dicita-citakan misalnya ya. Saya kira ini satu hal. Terima kasih kepada Mbak Aryani sudah bikin film seperti ini. Saya kira ini perlu dibicarakan karena saya agak khawatir ketika orang melihat kondisi sekarang ini adalah ideal. Apa yang kita punya hari ini adalah ideal. Tentu ini dari kita ya, dari kita bertiga ya, dari filmmaker, dari saya, dari Dila. Saya yakin dan percaya dari audiens ini punya unek-unek, punya tanggapan, punya ketidaksetujuan barangkali, atau punya satu story yang lain yang juga penting untuk dibagi di sini. Kita ingin mempersilakan kepada audiens ya untuk bertanya, memberi tanggapan ya. Kita persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan siapa? Putra. Bang Putra, Mbak Aryani dan Dila yang sudah dewasa di sini. Tadi di film kecil. Ini sebenarnya kali pertama saya nonton film tentang dokumenter. Biasanya sih tentang ya film umumnya Pak, Bang. Ya film umum, horor atau komedi atau apa. Saya cuma sedikit ya yang saya pandang, yang saya lihat juga di sini tidak menceritakan tentang kehidupan anak lelaki dari awal sampai akhir. Saya memerhatikan kehidupan tentang Dila dan Kiki. Di sini dari sisi ekonomi saya tidak melihat Dila itu seperti ekonomi seperti apa, Kiki itu seperti apa. Yang ada saya melihat kehidupan si Dila itu normal-normal saja. Normal saja artinya komunikasi dengan orang tuanya di rumah ya biasa-biasa saja. Sementara si Kikinya komunikasi dengan orang tuanya mungkin betul saya melihat sedikit tertekan dan si Kikinya tidak gimana ya, pandangannya kosong. Dari awal saya perhatikan sampai akhir cerita pandangannya kosong itu. Apakah mungkin dia belum memahami tentang seni peran atau apa, saya juga belum tahu. Terus saya menceritakan tentang hal umumnya perempuan, tentang apa namanya, masturbasi itu apa itu bagus, tapi tidak ada menceritakan tentang kehidupan lelaki juga, pria anak sekolah seperti apa, tentang di sini juga tidak saya melihat tentang konfliknya Mbak Aryani. Contoh misal ibunya si Kiki kesulitan masuk ke sekolah SMP tadi kan, dia cuma menunjukkan konfliknya itu ketika bayi pon.
via telepon tentang si anaknya harus masuk ke swasta atau ke apa. Harusnya yang enak diperhatikan tuh tentang kondisi konflik ekonominya. Contoh, nak, ibu belum mampu masuk sekolah kamu ke sini. Kemampuan ibu keuangan gini tidak ada atau apa gitu kan. Tapi saya melihat konfliknya itu hanya komunikasi via telepon. Sama setelah itu duduk sama kikinya. Ketika si ibu menjelaskan, si Kiki seperti tidak memahami, tidak nyambung. Ya artinya ya udah masuk aja gitu kan gitu. Nah jadi itu sih yang saya belum nangkap seperti apa. Dan jujur sebenarnya untuk di sini saya kali kedua nonton di sini. Yang pertama dulu yang film Malaysia yang horor, yang kedua ini dokumenter. Ceritanya bagus, cuman tadi saya harus betul-betul nyimakin gitu kan, kemana arahnya kemana. Terus juga dari sisi mengajarnya dari kepala sekolah atau apa tadi saya lupa, yang awal masuk tadi itu yang menyebutkan kalau tentang religius agama ya atau apa tadi ya, yang harusnya hal seperti itu jangan disebutkan. Mau jadi apa sekolah ini kalau tidak Islam atau apa? Ya, oke lah kalau kita di sini semua Muslim ya gitu. Tapi kalau dari umumnya harusnya seperti jangan dicondongkan. Lebih kepada verbal umum aja gitu. Itu aja sih masukan dari saya sebenarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain mau menanggapi? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Bu Aryani. Izin Ibu, saya ingin bertanya, kenapa ya Ibu meng-highlight kayak dupa segala macam, bahwa kayak doa-doa gitu ya. Soalnya saya aku ingin tahu nih dari Ibu, ada problem apa ya soalnya saya juga agak ini grogi ya. Soalnya saya dulu pada masa SMP saya juga seperti itu. Saya meminta doa kepada kakek saya pribadi, bahkan sama yang lain-lain. Bahkan jujur saya mendapat SMP yang drop gitu. Apakah mungkin apakah karena mungkin hanya berdoa saja tanpa belajar dan lain-lain, itu juga tidak tidak seutuhnya menjadi power bagi kita, atau bagaimana nih Bu? Saya juga lumayan kepingin tahu kenapa ya terhighlight banget nih agama, dupa-dupa, bahkan dan segala macamnya. Terima kasih. Ya, mungkin Mbak Aryani bisa menjawab ini lebih jelas begini ya. Silakan Mbak. Terima kasih untuk pertanyaannya ya tadi untuk Bapak. Kenapa tidak menyoroti siswa laki-laki? Itu seperti yang di awal saya ceritakan, saya melihat apa beban ya, terutama beban antara anak laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, dan fokus saya memang pada isu-isu tentang adolesen ya atau remaja. Remaja tentu saja ketika kita sebagai seorang Muslim itu perlakuannya akan berbeda dengan anak laki-laki. Nah itu kemudian yang menjadi sorotan saya adalah anak perempuan, dan memang anak laki-laki tidak menjadi fokus cerita. Begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi ya. Karena ini fokusnya lebih kepada anak. Nah, kalau kita memang mau bikin film itu, kita harus fokus pada satu isu yang memang itu yang ingin kita tampilkan, bahwa di rekaman-rekaman yang sebelumnya itu barangkali ada satu peristiwa yang mana keluarganya Dila juga itu piknik ke Singapura. Saya juga sempat juga untuk filming. Kelihatan sosial kelasnya juga lebih
baik dan lebih modern ya, family modern. Nah, kalau di Kiki itu menyambung lagi kepada pertanyaan Mas yang nomor 2, kenapa ada dupa-dupa? Nah, ini mungkin jadi satu ciri khas ya, ciri khas yang membedakan ketika ada 2 keluarga, yang satu memang Muslim modern, yang satu Muslim kejawen. Kalau di Jawa mah istilahnya Muslim kejawen, artinya mereka Muslim, sholat, puasa, tapi juga ibadahnya menggunakan seperti itu, ada wangi-wangian ya, dupa ya. Jadi mungkin juga perkembangan Islam campuran Hindu ya. Jadi Islam kejawen itu basicnya adalah dari akarnya dari umat Hindu. Itu sih kenapa dijadikan highlight, karena mayoritas juga masih menggunakan hal seperti itu. Nah, kalau kita mau jujur ya, orang mau nyalek aja juga mesti ada peristiwa mandi di sungai untuk dibersihkan, atau ke dukun, itu juga banyak kita temui ya, terutama di Jawa. Saya nggak tahu kalau di Aceh apakah ada ritual-ritual seperti itu. Kalau di Jawa masih ada. Jadi bahkan kan seorang presiden pun juga dalam tanda kutip ada yang masih menggunakan kejawen-kejawen ya untuk berkunjung ke makam keramat ataupun nanya sama orang pinter. Ini juga fenomena yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Saya nggak tahu kalau di Aceh ya, tapi kalau di Jawa ini jadi satu ritual ya, ketika seseorang ingin punya gawe besar atau rencana besar. Itu umumnya menggunakan ritual-ritual yang masih tercampur antara Hindu dan Islam. Jadi akarnya mungkin dari situ, dan istilahnya kemudian Islam kejawen ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang mempelajari apa sih Islam kejawen, nah itu juga akan lebih paham fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Jawa hingga saat ini masih seperti itu. Dan menurut saya ini menjadi satu bagian yang penting, karena ini bagian dari realitas sosial di masyarakat khususnya di Jawa. Ya, gimana? Cukup jelas ya saya rasa ya. Ya, kalau untuk ekonomi memang tidak menjadi fokus dari interest saya, karena perspektifnya adalah bagaimana seorang anak dia mengalami perubahan dari anak-anak menjadi remaja, ditambah dengan persoalan ujian, ditambah dengan persoalan ketika menjadi remaja yang harus bisa menjaga dirinya. Itu dengan lingkungan sekitar yang masih ada yang menganut Islam modern, ada yang menganut Islam kejawen. Itu yang ingin saya tampilkan, bahwa mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam. Dan kenapa juga ketika ada tense dari seorang guru agama yang menyatakan bahwa bagaimana nih kalau orang Islam tidak seperti ini itu, katakanlah begitu. Nah, ini sebenarnya satu cermin ya, kalau kita bertanya apakah sekolah negeri kita saat ini termasuk kategori sekolah negeri agama atau sekolah negeri sekuler. Tapi di faktanya sekolah negeri saat ini juga memiliki kecenderungan yang lebih kepada agama mayoritas. Ini sebenarnya juga yang menjadi satu kritik sosial yang kurang memberikan tempat ketika kita menyebut sekolah negeri kita sebagai sekolah negeri yang sekuler. Nah, ini juga mungkin pemerintah memiliki kebijakan tersendiri terhadap isu bahwa sekolah negeri ini memang lebih cenderung kepada yang lebih agamis. Jadi kalau kita lihat beberapa scene yang ada itu, guru agama juga lebih menekankan kepada ketaatan ketika anak-anak yang udah
mulai remaja ini ada satu kewajiban menggunakan jilbab ya. Kalau pemerintah tegas bahwa sekolah negeri adalah sekolah yang sekuler, mungkin tidak ada kewajiban untuk menggunakan jilbab seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Aryani. Saya tadi juga pas soal jimat tadi ya. Doa itu. Nah, saya lihat juga waktu tes PNS. Ya, yang bawa jimat ya, sampai di situ. Ya, ada yang bawa jimat ya. Terus saya nonton film. Artinya terbukti kan, Mas. Maksudnya ya itu realita di masyarakat kita. Cuman ada banyak orang yang ingin mengakui dan tidak. Karena kalau mengakui seolah-olah kamu kok masih percaya yang begitu, nggak logis, ada rasa malu. Tapi ya kalau kita memang membuat film dokumenter ya kita harus jujur bahwa fakta tersebut ada dan kita lihat ya fenomena hingga saat ini masih ada. Bahkan di ujian CPNS ataupun para caleg ya itu juga perlu mandi ke Sungai Keramat dulu agar auratnya keluar, katanya begitu. Ya, saya juga punya teman sebelum sidang skripsi dia pulang kampung dulu untuk ketemu orang sakti gitu ya, untuk dikasih gitu ya. Ada juga seperti itu. Tapi saya lihat juga ini terjadi di Myanmar, politikus Myanmar sebelum mereka, nah ini mereka temui juga dukun gitu ya, dukun. Jadi mungkin ini semacam kalau istilahnya itu magical realism di Asia Tenggara barangkali ya. Jadi ada di Aceh dan mungkin Asia Selatan, Asia Tenggara masih seperti itu. Ya, oke. Ya, artinya memang ini praktik dari masyarakat ya, ada gejala seperti itu ya. Mungkin ada lagi teman-teman, ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Rizka. Terima kasih pertama-tama untuk Mbak Aryani, filmnya keren, sangat bisa mengcapture raw expression dari anak-anak ini yang seperti Bang Putra bilang tadi, sangat sedih sebenarnya melihat anak-anak ini sudah tidak ada apa tadi Bang kata-katanya tidak berekspresi gitu ya, sudah tidak lagi, tubuh mereka seperti bukan milik mereka gitu. Sedikit saya ingin berfokus ke sana juga. Saya melihat bahwa standardized test ini sendiri juga relevansinya terhadap kehidupan nyata itu sangat mungkin tidak ada gitu ya. Dan sayang sekali Kiki tadinya awalnya sudah coba untuk menjelaskan kepada ayahnya seperti tidak mungkin dapat nilai 100 untuk pertanyaan agama gitu. Karena yang ditanyakan apa, yang dipelajari apa gitu kan. Terus ayahnya hanya bilang karena belum belajar aja gitu. Jadi coba lagi gitu kan. Memang itu sangat miris ya saat anak mencoba untuk kritis tapi akhirnya critical thinkingnya itu terpendam karena reaksi dari orang tua juga gitu. Nah mungkin itu sedikit menyinggung dari Kak Dila juga tadi yang bilang kalau keadaan level pendidikan atau pengetahuan orang tua itu sangat berpengaruh juga nantinya untuk anak gitu. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan ya yang terakhir kepada Mbak Aryani, saat pemilihan antara Dila dan Kiki ini apakah memang seleksinya itu melihat perbedaan dari sisi kedua orang tuanya, di mana saya melihat Dila ini lebih memiliki suara di rumahnya gitu. Apakah sisi ini juga dilihat Mbak saat memilih kedua siswa ini? Terima kasih. Silakan Mbak Aryani. Terima kasih ya sudah suka dengan Melayu sebelum berkembang. Dari Before Blossom. Sebenarnya tidak ya, saya tidak melihat latar belakang keluarga, enggak. Yang saya lihat adalah karakter anak. Jadi saya memilih karakter yang cukup mencolok ya. Karena kalau kita setipe barangkali juga akan jadinya film itu juga akan jatuhnya sama. Nah ini saya pilih adalah anak yang ekstrovert dan introvert.
apa sih yang terjadi dengan anak yang ekstrovert? Nah, anak ekstrovert kan diwakili oleh Dila. Anak yang introvert itu diwakili oleh Kiki. Saya nggak ngelihat latar belakang ekonomi ataupun pendidikan keluarga mereka. Saya melihat benar-benar diawalin dari karakter anak supaya saya dapat gambaran yang utuh dengan situasi stres pada detik-detik mereka mau cari sekolah dalam waktu 1 tahun. Apa sih respon anak ekstrovert? Apa sih anak introvert seperti apa? Ini yang ingin saya gambarkan. Jadi ibaratnya kebalikan ya, supaya saya dapat dramaturginya di situ. Karena kalau kita nggak bikin dokumenter, nggak ada dramaturginya, mungkin bosen ya. Jadi saya pilih ya ini 2 karakter ekstrovert dan introvert aja supaya ada gambaran bagaimana tiap anak ini bisa mewakili pada sebuah situasi yang cukup stressful ketika kelas 6 SD. Itu sih Mbak yang saya ambil ya. Jadi bukan karena latar belakang ekonomi, tapi lebih pada karakter anak. Ada lagi? Terima kasih. Ini ada, ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu nonton film tadi, saya teringat waktu saya di kelas SMA. Saya di ruang belajar yang bosan, saya menulis jurnal pribadi yang judulnya agak kasar, judulnya Kera-kera disuruh mengajar. Di situ ada pertanyaan yang juga ditanyain oleh Putra tadi. Dari mana ini semua bermula? Nah, dari itulah saya termotivasi untuk meneliti tentang sejarah sosial kita di Indonesia. Dari mana ini semua bermula sehingga membentuk juga sistem pendidikannya gitu. Dan jawabannya memang dari penelitian saya di skripsi itu di sistem pendidikannya. Jadi struktur sosial kita hari ini termasuk mindset dan paradigma masyarakat, orang tua semuanya dibentuk oleh pendidikan. Dan pendidikan itu pertama kali pada masa Belanda. Jadi dalam skripsi saya integrasi nasional Indonesia, jadi proses integrasi pembentukan kesadaran komunal kita itu dibentuk dari pendidikan yang pertama dibangun oleh Belanda dan kemudian diwarisi oleh Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya pewarisan sistem dan tatanan kolonial gitu. Jadi itu yang membentuk kita. Kan apa tujuan pendidikan pada masa kolonial sebenarnya? Bukan untuk bikin orang pintar, bukan membentuk warga negara pintar, tapi untuk membentuk para pekerja yang murah dan baik, para pekerja yang baik dan murah. Nah, dan nurut, patuh, tunduk gitu. Kayak dilarang ada suara di kelas segala macam. Jadi memang jawaban dari penelitian saya itu dari sistem pendidikan yang tujuannya memang bukan untuk mencerdaskan. Jadi apa yang kita harapkan dari sistem itu gitu. Menurut saya itu gimana pendapat ada Bang Putra ini dosen sejarah di UIN juga kan, dosen saya di UIN. Dan saya juga bimbing ke beliau waktu awal mau ajuin judul itu. Dan dari ibu yang buat filmnya juga gimana responnya dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung jawab aja atau oke. Ya, terima kasih Azwa. Ya, saya sebenarnya ini pertanyaan seperti ini saya jadi pemateri gitu. Sebenarnya mencoba menjadi moderator aja gitu. Terima kasih Azwar. Azwar nih mahasiswa saya ya. Kita pernah belajar di warkop. Jadi belajar di warung kopi, nggak di ruang kelas ya, sambil ngopi ya. Ya dalam beberapa hal saya juga membaca itu ya. Kita nggak boleh melepaskan konteks kita ini dari konteks kolonial ya. Apa yang kita lalui ini adalah serangkaian proses panjang dari impact dari dampak dari kolonialisme. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Nah makanya akhir-akhir ini ada mungkin 5 tahun terakhir ya, saya akrab sekali dengan istilah dekolonisasi ya. Atau dalam kesenian namanya para seniman kontemporer selalu menyebut istilah decolonial thinking gitu. Itu bagaimana memutus mata rantai agar kita tidak terus mewarisi sistem kolonial. Misalnya dimulai dengan hal-hal yang sederhana misalnya. Praktik kecil misalnya. Sebenarnya cara ada
bangku, kemudian ada guru berdiri di depan. Itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman kolonial seperti itu ya. Ada berdiri kemudian, dan saya mencoba mengubah struktur gitu ya. Saya kemudian mengajak mahasiswa bikin pameran di warung kopi, alih-alih belajar di ruang kelas. Jadi menemukan praktik-praktik yang sebenarnya mencoba memutus mata rantai replikasi pengulangan atas sistem kolonial ini ya. Dia itu cukup merasuk dalam kepala kita, apalagi praktik itu juga berlanjut setelah kolonial juga dilanjutkan oleh Orde Baru dengan kediktatorannya. Saya kira ya, saya sepakat dengan Azwar tadi ya, kita nggak bisa melepaskan ini dari kolonialisme, bahwa inilah impact dari kolonialisme dan mungkin juga kediktatoran sampai mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi juga mustahil sebuah kekuasaan bisa bertahan sekian lama tanpa dia melakukan sesuatu atas pikiran kita. Di antaranya itu adalah mereka itu orang-orang dididik cukup pintar untuk menjalankan sistem, tapi tidak boleh terlalu pintar sehingga mempertanyakan sistem. Jadi memang saya juga terilhami oleh mungkin kalau sikap saya pribadi, saya sendiri juga saya suka dengan kata-kata Pram. Pram bilang bahwa tidak ada kepintaran didapat tanpa usaha sendiri. Jadi kita mungkin perlu berusaha untuk pintar itu dari diri kita, bukan mengharapkan ada otoritas yang akan membuat kita pintar, ada orang yang akan membuat kita pintar. Ya, saya kira perlu juga dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dan mempertanyakan. Dan itu yang hilang dari film tadi kan, itu yang hilang gitu kan. Kemampuan mempertanyakan kenyataan. Jadi yang ada adalah otoritas yang mencoba menundukkan kita gitu. Dan kita, tubuh-tubuh yang diinginkan itulah tubuh yang patuh, tidak pasrah. Kemudian kalau disuruh ke kiri, disuruh ke kanan, tanpa tahu apakah itu benar atau salah gitu. Ataupun juga ketika versi benar-benar menurut siapa gitu ya. Versi baik-baik menurut siapa. Kalau tadi kan itu baik menurut otoritas. Apakah baik menurut anak-anak ini? Gitu kan. Saya melihat wajah-wajah yang pucat, suara-suara yang yang kosong gitu ya. Jadi saya kira itu sih, kalau ini Azwar tanya ke saya gitu. Jadi saya jawab seperti itu. Mungkin Dila juga, dan tapi ini ke Mbak Aryani dulu, nanti ke Dila. Silakan. Terima kasih Mas Azwar ya. Senang sekali kalau memang udah skripsinya juga soal itu ya, kepatuhan itu ya. Memang ini kan namanya the schooling the world, zaman Belanda hingga kemudian Jepang, dan sekarang menjadi replika juga pemerintahan Republik Indonesia juga masih mengadopsi ini. Jadi yang terjadi seperti sekarang, nah apalagi kalau Bang Putra, Kak Dila juga sebagai seorang pengajar sudah merasakan dampaknya memiliki mahasiswa yang katakanlah dari hasil didikan yang sejak SD itu seperti itu. Nah, kalau ditanya kemudian apakah ada perubahan dari sejak kurikulum 1 hingga kemudian sekarang, walaupun kemarin kita sempat ada sebuah kurikulum dengan kampus merdeka atau sekolah merdeka, tapi karena kalau kita lihat apakah ini memiliki dampak, saya rasa belum ya. Artinya kalau memang kita berharap pendidikan ini akan berbalik, ya ini kita membutuhkan satu generasi. Taruhlah Kak Azwar ini, Kak Azwar usianya berapa? Barangkali nanti anaknya Kak Azwar itu juga ketika satu generasi udah putus, barangkali akan ada kebaruan-kebaruan. Jadi yang di generasi-generasi sekarang mulai ada penyadaran, terutama kawan-kawan yang ada di diskusi malam ini, ada yang sudah menjadi dosen, ini kan bagus sekali. Artinya sudah ada kesadaran sebagai seorang pengajar, walaupun mungkin kurikulum dari pemerintah masih mengacu hal seperti itu, yang lebih mengutamakan kepatuhan, kedisiplinan, tidak ada ruang untuk diskusi. Ini sudah mulai disadari oleh kawan-kawan yang sekarang sudah menjadi dosen. Walaupun dalam beberapa terakhir ya di Jogja ini sudah mulai ada
banyak mungkin di 5 tahun terakhir ini seperti sekolah terbuka, sekolah alam, atau homeschooling. Ini yang khususnya buat orang-orang tua yang memang udah memiliki kesadaran bahwa anak-anak mereka jika berada di sekolah negeri dengan kurikulum yang sama dari pemerintah itu akan membawa satu bentuk generasi yang tidak memiliki sifat kreativitas atau lebih cenderung menjadi robot ya. Kalau kita lihat, karena yang di ending film saya ini kan sebenarnya satu simbolis ya, bahwa angka kepatuhan itu menjadi satu yang paling dominan di dunia pendidikan kita. Jadi baris 1, 2, 3 dengan kaki yang berbaris itu sebenarnya satu simbol bahwa pendidikan kita seperti robot. Nah, kalau kita ingat waktu saya bikin film ini yang selalu saya putar adalah lagunya Pink Floyd ya. We don't Ada brick. need no. Ada brick in the Itu wall. selalu saya putar juga supaya menjadi satu semangat, karena kita nggak ingin sekolahan kita, generasi bangsa kita, anak-anak saya itu menjadi satu generasi yang memiliki sifat robotik ya, yang mudah ditundukkan oleh entah apa yang disebut dengan kapitalisme ataupun dengan pemerintahan yang otoriter. Itu yang tidak saya inginkan. Jadi saya ingin generasi kita, anak-anak kita mungkin memiliki satu sikap yang lebih kritis dan demokratis. Mungkin itu yang kalau dibalik motivasi saya itu adalah saya menginginkan sebuah generasi yang lebih cerdas dalam menerima informasi dan apapun yang menjadi kebijakan pemerintah itu juga tidak bisa tanpa kritik ya, karena kritik itu pun juga sepertinya kan juga buat kita semuanya, bukan hanya buat kepentingan pribadi ya, karena kalau kita bicara soal kebijakan ini pasti harusnya kemaslahatan umat yang kita kedepankan. Dan kalau kita mau jujur, ranking PISA ataupun pendidikan internasional secara dunia, Indonesia memiliki ranking yang menyedihkan ya. Dia sejajar dengan negara-negara yang terbelakang. Kalau mungkin Bapak Ibu atau Kak Dila, Kak Azhar ingin mempelajari lebih dalam, ranking PISA pendidikan Indonesia ini sangat memprihatinkan. Dan saya rasa ini juga harus semakin dimulai. Kita juga belum tahu nih konsep sekolah merah putih atau sekolah apa yang mau dibikin sama pemerintah ini akan seperti apa. Kita juga belum tahu ya. Ya, terima kasih Mbak. Tadi cukup ada beberapa bagian yang cukup penting ya untuk menjadi bahan refleksi ya. Terutama menyebutkan lagu itu ya. Kalau nggak salah judulnya Another Brick in the Wall. Saya dengar lagu itu kayak saya suka lagu itu, dan juga seperti membiarkan diri ditampar-tampar ya. Tapi saya menikmati itu gitu. Judulnya Another Brick in the Wall, dan sepertinya itu lagu penting juga untuk kita dengar gitu ya. Silakan mungkin dari. Terima kasih. Sepakat ya dengan Azwar bahwa pendidikan kita memang warisan kolonial dan kita belum pernah bisa melepaskan diri dari kolonial itu ya, warisan kolonial itu. Yang sebenarnya disayangkan karena bercermin pada Finlandia ya, yang dibilang punya pendidikan paling baik di dunia. Mereka itu tahun 60-an pemerintahnya duduk, kita mau bawa Finlandia ini kemana kayak gitu. Dan mereka bikin blueprint. Dan blueprint itu mereka rancang bukan untuk 5 tahun ke depan. Mereka udah bilang bahwa ini kita akan mendapatkan hasil dari blueprint ini 70 tahun lagi. Dan bagaimana mereka secara konsisten melakukan perubahan dalam sistem pendidikan mereka, sabar dan tidak egois gitu, bahwa ini tuh karya saya loh. Coba lihat menteri-menteri kita sekarang. Tiap ganti menteri, mau menteri apapun itu ya, ini karya saya loh, ini produk saya loh gitu ya kan gitu ya. Maunya diakui gitu ya. Meskipun nanti setelah dia selesai nggak tahu produknya dikemanain gitu ya. Finlandia tidak melakukan itu. Jadi mereka tahu bahwa mereka yang menjadi landasan
Sehingga nanti ketika 70 tahun lagi siapa sih yang bikin Finlandia kayak gini? Ya itu 70 tahun yang lalu. Menteri-menteri 70 tahun yang lalu orang-orang yang terlibat dalam proyek ini gitu ya. Nah, Indonesia tidak pernah melakukan itu sejak merdeka gitu. Padahal kalau pernah membaca buku pendidikan karya Ki Hajar Dewantara, kumpulan tulisannya, jelas apa yang Ki Hajar Dewantara inginkan dari pendidikan. Dan bahkan beliau sampai pernah waktu bertukar pikiran dengan Rabindranath Tagore gitu ya, terus Montessori gitu ya, dan sejalan gitu. Kita punya Ki Hajar Dewantara yang cuma jadi simbol aja gitu, tapi nggak pernah dipakai benar-benar pemikirannya. Itu kan sedih ya jadinya. Akhirnya token aja gitu ya. Akhirnya token dan ya seperti ini yang kita alami gitu. Nah, akhirnya ya di kelas yang tadi seperti Mbak Aryani bilang gitu ya, bisa kita jadi level anak SMP kita itu level membacanya SD. Anda bayangkan anak SMP level membaca dan level matematikanya itu SD. Terasa sekali di saya itu mengajar mahasiswa farmasi, apoteker bahkan, ketika bimbingan praktek kerja profesi apoteker, saya masih harus menuntun mereka untuk mengkritisi undang-undang. Kenapa undang-undang ini ada? Kenapa aturan ini ada? Kenapa ayat sekian itu ada? Yang mereka, iya ya Bu, saya nggak kepikiran kenapa ada itu gitu loh. Saya nggak kepikiran kenapa jarak antara lemari obat dengan jarak kulkas itu nggak boleh sedekat itu. Itu kan sebenarnya suatu hal yang harusnya dari kecil kan. Tapi kita di pendidikan kita ketika anak bertanya, diam nggak boleh bertanya. Contoh di film tadi ketika Kiki ditanya bapaknya, loh kamu sholat apa tadi katanya gitu kan. Nggak tahu pokoknya sholat aja gitu. Yang sebelum ujian itu kan, kamu sholat apa? Nggak tahu sholat apa, pokoknya sholat aja gitu kan. Disuruh sholat aja, disuruh ngapain aja gitu ya. Itu yang, dan itu sebenarnya bukan cuma kolonial Azwar, tapi juga kapitalisme. Ford itu membentuk sekolah untuk menghasilkan pegawai di pabriknya yang terlatih. Dan caranya adalah yaitu tadi standardized test pertamanya. Jadi yang lolos standardized test bisa masuk ke industri gitu. Nah, itu yang kita tuh harus bongkar ketika kita ngomong dekolonialisasi, kita juga ngomong soal kapitalisme soalnya karena itu berkelindan keduanya gitu. Dan ya PR panjang kalau kita memang mau benar-benar ya, dan di Indonesia kalau memang mau benar-benar ya harus duduk dan bikin blueprint, nggak bisa enggak gitu. Ini arah kita mau kemana? 50 tahun lagi mau jadi Indonesia apa? Jangan cuma Indonesia emas jadinya Indonesia cemas gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan gitu. Ya, saya kira tadi closing yang sangat penting ya. Tanpa terasa ya waktu kita sudah menjelang akhir. Tapi diskusi ini saya rasa penting sekali, artinya perlu membicarakan pendidikan. Karena ada persoalan di sana. Jadi bukan hanya apa-apa solusinya adalah pendidikan, tapi kita perlu juga melihat apa problem dalam pendidikan dan barangkali kita bisa memulainya dengan membicarakannya gitu ya. Dan ini sering-sering dibicarakan bahwa kita punya persoalan, kita punya hal yang harus dihadapi. Apalagi tadi Pak Reni bilang pentingnya satu kesadaran ya, bahwa ini ada masalah. Dan bagaimana kita memutuskan mata rantai dari masalah ini ya. Mungkin kita ini menjelang akhir, saya mungkin butuh sedikit closing statement dari masing-masing pembicara kita hari ini ya. Mungkin dari Mbak Aryani 1 menit saja dan juga dari Dila 1 menit saja sebagai closing statement untuk kita semua. Silakan. Apa ya closing statementnya? Saya rasa kita semuanya mungkin perlu membuat banyak-banyak film ya, terutama apa yang menjadi concern dari kita masing-masing. Kalau saya mungkin waktu itu saya punya anak yang memang mengalami sebuah tekanan, walaupun kami ini, saya sebagai orang tua juga berpikiran terbuka sehingga punya keberanian untuk mengambil satu keputusan untuk anak bisa sekolah di sekolah
terbuka ataupun sekolah paket A ya, waktu kalau kita bilang itu paket ya. Jadi anak saya SD itu ijazahnya paket A, dan kemudian ketika SMP juga masuk ke sekolah formal biasa. Dan barangkali ini pentingnya kalau kita sebagai seorang penikmat film ataupun seorang yang concern terhadap kehidupan sosial, mari kita bikin film apa yang menjadi daya tarik ataupun hasrat kita, terutama isu-isu yang terdekat dengan kita, karena mungkin isu saya yang paling dekat itu mungkin isu Mas Putra lain, isu Ibu Dila lain. Nah, kita dokumentasikan supaya kita bisa memiliki satu film yang sesungguhnya itu memiliki konten kritik sosial, walaupun tidak harus dalam bentuk teriak atau film yang katakanlah apa ya, kalau teriak itu film yang sangat persuasif. Kita juga bisa melakukan film yang sifatnya observasional, sehingga itu lebih mudah dicerna sebagai satu bahan refleksi buat kita semuanya, terutama juga kalau terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini bisa menjadi materi refleksi, dan tentu saja film saya ini sudah banyak dibahas juga di lingkungan pendidikan supaya memiliki manfaat buat teman-teman yang berada di dunia pendidikan. Itu harapan saya. Itu Mas Putra, terima kasih. Salam sukses buat Aceh Documentary Forum. Semoga selalu bikin diskusi-diskusi yang asik ya, yang mencerdaskan juga dan menjadi refleksi buat para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin dari Dila. Oke. Kalau saya karena posisi saya juga sebagai seorang pengajar, buat saya pesan saya adalah question everything, pertanyakan semua hal, dan jangan takut mendapatkan pertanyaan. Kita bisa nggak mendapatkan jawaban saat ini, tapi kita jadi bisa mengerti alur berpikir kita dan alur berpikir suatu konteks gitu ya, atau suatu, dan itu tidak masalah. Saya artinya gini, saya selalu di dalam kelas bilang ke mahasiswa saya, silakan bertanya. Kalau saya tidak punya jawabannya hari ini, saya akan cari minggu depan, gitu loh. Dan itu saya lakukan, gitu ya, karena tidak ada yang salah dengan bertanya. Yang salah adalah melarang bertanya, gitu ya. Itu. Jadi itu dari pesan dari saya, question everything and don't be afraid of questions that you got. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih sekali. Menyambung sedikit dari Dila, saya juga setuju bahwa pertanyaan itu penting sekali. Buat saya pertanyaan itu lebih penting ketimbang jawaban ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, pertanyakan jawaban yang sudah ada. Mungkin ada satu tanggapan terakhir dari penonton untuk closing. Oke, 1 menit saja Pak ya, karena ya. Terima kasih Mbak Aryani, Mbak Putra, Mbak Dila. Kegiatan Aceh Documentary ini bagus sekali diadakan di sini. Juga saya berharap akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini seterusnya, atau mungkin ini saya kali pertama ya nonton Aceh Documentary ini. Tentunya saya terbuka kalau seandainya ada ajakan nonton atau diskusi, karena saya memang aktif juga di Taman Budaya, seniman juga pemerhati dunia film juga. Saya berharap Mbak Aryani terus berkembang kreativitasnya, tidak hanya dalam hal film pendidikan, tapi dalam hal-hal umum, termasuk hal yang caleg katanya tadi harus seperti itu. Di Aceh nggak ada seperti itu Mbak Aryani, cuman ada mendadak santri. Ya, kalau udah mau nyalek itu mendadak santri dan mendadak cinta ulama. Tapi kalau sudah jadi itu, tapi kalau sudah jadi itu mendadak lupa, gitu ya. Saya lebih kepada sukses saja kepada teman-teman Aceh Documentary. Semoga terus diadakan kegiatan seperti ini, dan juga Mbak Dila juga semangat juga
Oke, itu aja masukan dari saya. Sukses semua, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Aryani atas filmnya, sangat menginspirasi dan mengajak kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah hal yang memang penting dan perlu dibicarakan meskipun film ini dibuat 11 tahun yang lalu ya. Terima kasih banyak atas karya ini. Kemudian terima kasih juga untuk Dila. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman di belakang layar ini. Yaitu ada yang lagi senyum-senyum di belakang layar ya. Teman-teman kameramen ya. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, kita hari ini dapat menikmati film ini. Kemudian dapat menikmati pengetahuan atau mungkin satu pandangan baru itu hasil dari kerja keras teman-teman. Dan kita ini sistem ini terus ada. Saya sama seperti Bapak, saya berharap hal seperti ini tidak berhenti, terus berkesinambungan sehingga ini yang membuat kita lebih tajam dan cerdas dalam melihat kenyataan. Jadi untuk itu kita ingin saling support gitu ya, termasuk dari teman-teman di sini untuk mensupport ini terus berlangsung. Salah satunya adalah kita perlu mendapatkan masukan dari teman-teman. Sebentar lagi ada bar. Ya, QR code, ada semacam kuesioner, ada kuesioner ya, ada kuesioner. Nanti mohon teman-teman, itulah bentuk dukungan dan support dari teman-teman untuk teman-teman kita di sini yang berada di belakang layar dan sedang melakukan upaya untuk membangun ekosistem film di Aceh yang lebih bagus, lebih kuat dan lebih sehat dari waktu ke waktu. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian saya sebagai programmer dan moderator juga mohon undur diri. Terima kasih banyak atas pertanyaan teman-teman. Ini tidak menjadi akhir tapi mungkin menjadi awal kita membicarakan ini terus-menerus dan di mana-mana bahwa ada persoalan yang perlu kita lihat kembali. Mohon maaf kalau ada salah kata. Lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa terakhir kita akan foto bersama. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.